Shalom, mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Dia pada hari ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadap hadirat-Mu Tuhan, hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian, hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Salam damai sejahtera saudara sekalian, harap saudara tetap sehat, ikuti protokol kesehatan, kita semangat tetap karena Tuhan menghibur Anda dan mengangkat Anda, dan semangat tetap karena kita percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kita sendirian.
Mari kita terus berjuang dalam hidup ini. Mari kita sekarang melakukan kebaktian kita berdoa. Tuhan dalam sorga, terima kasih buat hari ini. Kami ingin berbakti kepadamu. Tuhan, sucikan kami, ampuni dosa kami. Dan terimalah apa yang kami lakukan ini kepadamu. Dan biarlah kami menikmati seperti janji firman Tuhan, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah akan mendapatkan keuntungan dari Tuhan sendiri. Karena itu saudara sekalian, mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali, silakan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Kita akan memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau muji dan menyembah nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian ini lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya. Kita tetap berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Tuhan aku rindu. Tuhan, kami rindu, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Salam damai sejahtera saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Apa Kerjamu di Sini. Mari kita berdoa. Tuhan dalam sorga, terima kasih hari ini kami mau belajar lagi daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri menyertai supaya
Kami boleh belajar dari kebenaran Alkitab dan menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, pernahkah Anda merasa bahwa Anda itu giat untuk Tuhan? Dan Anda memang benar-benar rajin untuk Tuhan. Lalu tidak seorang pun mengerti Anda. Lalu tidak seorang pun mendukung Anda. Dan tidak seorang pun memuji Anda. Bahkan Anda merasa Anda justru cenderung jatuh ke dalam kesulitan demi kesulitan. Sampai kita bisa merasa bahwa Tuhan pun tidak menyertai kita. Nah saudara, beberapa kali percakapan banyak orang merasa, saya giat untuk Tuhan. Setelah ditanya lebih lanjut, ternyata dia giat sebenarnya untuk dirinya sendiri. Karena dia tidak punya teman di luar, temannya di gereja. Ada orang mengatakan, saya giat untuk Tuhan. Tapi setelah pembicaraan-pembicaraan ternyata itu adalah juga untuk dirinya sendiri. Karena dia kepengen ada popularitas. Di luar sana dia kurang dapat popularitas, di gereja dia cari popularitas. Ada orang mengatakan, saya giat untuk Tuhan. Tapi rupanya motivasinya adalah supaya nanti dia dapat berkat-berkat Tuhan. Umumnya secara jasmani yang dikejar. Saudara, ada orang yang berkata, saya giat untuk Tuhan. Tetapi dengan motivasi bahwa kalau dia giat untuk Tuhan, maka dia tidak boleh sakit, dia tidak boleh menerima kesialan, dia tidak boleh menerima namanya ditipu orang, dia tidak boleh menerima namanya berbagai masalah yang dirasa tidak adil dalam hidupnya. Tapi saudara, ada juga orang yang memang benar-benar giat untuk Tuhan, giat segiat-giatnya, tetapi dia merasakan bahwa seorang pun tidak menyertai dia, tidak mengerti dia, bahkan Tuhan pun meninggalkan dia. Nah saudara, di dalam Alkitab ada satu Raja-Raja 19, kisah tentang Elia. Elia pergi disuruh Tuhan melawan nabi-nabi palsu. Lalu ia dikejar oleh Isabel. Banyak orang mengatakan Elia takut mati. Elia tidak takut mati. Karena Alkitab berkata, lebih baik aku mati. Dia bilang kepada Tuhan. Orang yang takut mati tidak mungkin ingin mati. Masalahnya dia ingin mati tapi Tuhan tidak berkenan. Karena tugasnya belum selesai. 1 Raja-Raja 19 ayat 5-7 saya bacakan demikian. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Saudara, ini hamba Tuhan yang sangat luar biasa Elia. Dia punya pelayanan yang murni sekali untuk Tuhan. Dan dia giat betul untuk Tuhan. Dan dia benar-benar berdiri atas nama Tuhan. Tetapi dia merasa Tuhan pun tak mengerti dirinya. Sehingga dia depresi, dia kelelahan secara psikis, lalu dia tidur. Dan istimewanya orang ini adalah malaikat itu disuruh oleh Tuhan untuk membangunkan dia, lalu menyediakan roti bakar. Bakarnya di mana saudara? Ya. Tapi dikatakan Alkitab dengan jelas roti bakar. Mau diselidiki bahasa aslinya juga tetap roti bakar, saudara. Lalu dengan sebuah kendi berisi air. Jadi Tuhan menyuruh malaikat membawa roti bakar. Wah hebat sekali nih, manggangnya di sorga kali ya. Nah saudara, lalu bawa air, kasih bangun hambanya ini lalu dikasih makan. Lihatlah, walaupun seorang Elia rasanya frustasi dan merasa hidup sendirian di muka bumi ini. Hidup sendirian dalam melayani Tuhan. Tidak seorang pun menguatkan dia dan mendampingi dia. Tuhan punya cara untuk menghibur hatinya. Ya. Lalu Elia setelah makan tidur lagi. Lalu apa kata Alkitab? Ya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia berkata, bangunlah, makanlah. Saudara, 2 kali malaikat itu disuruh oleh Tuhan untuk membangunkan Elia supaya Elia punya kekuatan untuk makan dan minum. Ya, supaya dia bisa melanjutkan hidupnya lebih lagi. Nah saudara, mengapa Elia bisa seperti ini? Kita baca ayat 9 dan 10. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apa kerjamu di sini hai Elia? Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku.
Saudara, Elia merasa frustasi karena apa? Ia dipilih oleh Tuhan untuk menjaga umat Tuhan. Ia dipilih oleh Tuhan untuk menasihati Israel umat Tuhan. Ia dipilih oleh Tuhan untuk bisa membawa orang Israel takut akan Tuhan. Tapi kenyataannya apa? Ada 4 hal yang tadi disampaikan oleh Elia dalam pembacaan kita tadi. 1, umat Tuhan melupakan perjanjiannya dengan Allah. Ya, umat Tuhan telah berjanji kepada Allah. Allah telah berjanji kepada umat Tuhan. Dan umat Tuhan merupakan janjinya sendiri atau mengingkari janjinya sendiri apa yang dia akan buat untuk Allah. Dan dia juga melupakan bahwa Allah telah berjanji kepada dia untuk menyertai dan memelihara mereka. Tapi mereka hidup seolah-olah Allah tidak ada dalam hidupnya. Orang Israel seperti inilah yang membuat Elia sangat marah. Yang kedua, saudara, orang Israel meruntuhkan mezbah Tuhan. Meruntuhkan mezbah Tuhan artinya orang Israel tidak menghormati firman Tuhan. Zaman reformasi, saudara, mimbar gereja tidak boleh dipindahkan oleh apapun juga. Termasuk paduan suara, drama, dan sebagainya. Nah, saya pernah mengunjungi Wittenberg di tempat di mana Martin Luther menegakkan 99 dalilnya. Saudara, mimbar itu ada di atas gitu, setengah ada cagak untuk di atas mimbar itu untuk menopang mimbar. Lalu kalau orang mau nyanyi, mau drama ya di bawahnya saja. Kenapa harus demikian? Karena mimbar adalah simbol firman Tuhan tidak tergantikan. Firman Tuhan tidak tergoncangkan. Jika simbol-simbol itu diruntuhkan, saudara, kehidupan umat tidak lagi bisa menghargai firman Tuhan. Saudara, zaman sekarang banyak sekali mimbar digeser. Ya, untuk dance lah, untuk nari lah, untuk drama dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, tetapi zaman dulu tidak begitu. Inilah yang diadukan oleh Elia. Umat Tuhan meruntuhkan mezbah Allah, tidak ada lagi simbol firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, umat Tuhan membunuh nabi-nabi Allah. Jadi artinya saudara, kalau zaman sekarang umat Tuhan tidak lagi bisa mendengarkan orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Allah. Nah, saudara, semua orang yang diutus oleh Allah dianggap musuh karena tidak melayani keinginannya, tidak sesuai dengan pemikirannya, tidak membuat mereka tersanjung, tidak membuat mereka itu merasa puas dengan apa yang mereka jalankan. Tetapi nabi-nabi itu menegur umat Tuhan karena mereka bersalah terhadap Tuhan. Karena mereka bersalah terhadap perjanjian Tuhan. Oleh sebab itu Israel membunuh nabi-nabi Allah. Saudara, zaman sekarang juga tidak sedikit orang yang menyingkirkan orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Allah. Saudara, ketika melihat orang-orang seperti ini, umat Israel seperti ini, Elia marah kepada orang Israel. Itu sebabnya dia lari. Dia bukan takut mati, tetapi dia lebih baik mati karena dia adalah nabi Tuhan, tapi tidak bisa membawa umat Tuhan untuk bisa menghormati Tuhan. Yang keempat, mereka bahkan ingin membunuh aku. Apakah Elia takut dibunuh? Tidak, saudara, buktinya dia berani mati. Ya, menghadapi 400 nabi saja dia berani, saudara, taruhannya nyawa. Tetapi saudara, dia mengatakan umatku ingin membunuh aku, artinya saudara, aku kan yang kau tahu aku diutus oleh Tuhan. Engkau tahu aku sungguh-sungguh melayani Tuhan. Engkau tahu bahwa aku sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Tetapi engkau tidak menghormati aku, artinya engkau tidak menghormati Tuhanku. Jadi di balik 4 data yang disampaikan oleh Elia kepada Tuhan, artinya Elia kesal karena umat Tuhan tidak bisa menghormati Tuhan dan firman Tuhan. Nah, saudara, Elia sangat kecewa, ya. Lalu dia mengadukan semua aduan ini kepada Tuhan. Nah, bagaimana respon Tuhan? Mari kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suaranya kepadanya yang berbunyi. Di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan, maka datanglah suara Tuhan yang lembut kepadanya yang berbunyi. Apakah kerjamu di sini, hai Elia?
Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, ketika Elia mengadukan seperti demikian, Tuhan menunjukkan kedahsyatannya. Tuhan bisa pakai angin, bisa pakai api, bisa pakai segala sesuatu yang bisa menggoncangkan seperti gempa dan membelah gunung-gunung. Saudara sekalian, Tuhan bisa saja. Itu Elia lihat, Elia dengar, tetapi ternyata tidak ada Tuhan di situ. Tetapi justru ketika angin sepoi-sepoi basah, suara Tuhan datang dengan lembut. Berbicara kepada Elia. Seakan-akan Tuhan ingin berbicara kepada Elia bahwa aku bisa melakukan apa saja yang dahsyat, yang besar, yang kasar, yang tegas sekali kepada umatku. Tetapi aku belum mau melakukannya. Justru Tuhan datang dengan kelembutannya. Disinilah saudara ketika Allah menggunakan suara yang lembut dan tenang dan berbicara, Elia apa kerjamu di sini? Ini untuk mengingatkan Elia, hai Elia tugasmu belum selesai. Jangan mati dulu, jangan kecewa dulu, jangan frustasi dulu. Umatku memang seperti itu, tetapi aku ingin tetap memakai kamu. Maka ayo semangat lagi. Nah saudara sekalian, mungkin tidak ada seorang pun mempercayai Anda. Mungkin tidak ada seorang pun menolak Anda. Mungkin tidak ada seorang pun yang mendampingi Anda dan mau mengerti Anda. Tapi dengarkanlah suara Tuhan, carilah Tuhan. Ia seringkali dengan lembut berbicara dan mengatakan, aku ingin mengasihimu dan aku ingin tetap memakai engkau. Saudara jangan percaya opini dunia ini yang mengatakan bahwa kalau banyak orang sudah berbicara bahwa itu adalah kebenaran. Ingat baik-baik saudara sekalian, Tuhan Yesus diomongin oleh 100% orang. Ya. Entah berapa banyak orang, mungkin 1000, mungkin 500, entah berapa banyak orang. Hanya satu orang istri Pontius Pilatus yang berkata, orang itu tidak bersalah. Jadi suara banyak orang belum tentu kebenaran. Lihatlah Alkitab ini. Tidak ada seorang pun mengerti Elia, hanya Tuhan yang mendampingi Elia. Dan Elia akhirnya percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, Elia tidak mohon, Tuhan hukumlah seberat-beratnya umatmu yang kurang ajar terhadap engkau. Hukumlah seberat-beratnya umatmu yang tidak menghormati firman Tuhan. Hukumlah seberat-beratnya umatmu yang tidak lagi bisa menghargai hamba yang benar-benar disuruh oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Elia tidak minta itu. Elia yang minta adalah lebih baik aku mati Tuhan. Tetapi justru Tuhan memberikan penghargaan yang besar. Lihat saudara ayat 15 dan 17. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Saudara, hebat sekali. Nabi ini dipakai untuk menjadi sejarah bagi bangsa Aram. Mengurapi Hazael sebagai raja Aram. Kedua saudara, Alkitab mengatakan juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Orang yang frustasi, yang pengen mati justru dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan yang sangat hebat. Mengurapi Raja Aram, juga Raja Israel. Belum berhenti sampai di situ. Tuhan menyuruh Elia demikian. Juga Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Elisa tidak meminta Tuhan menghukum umat Tuhan. Elisa minta Tuhan cabut saja nyawanya. Tetapi Tuhan mengindahkan permintaan Elia. Tuhan mengetahui kedalaman hati Elia yang begitu mencintai Tuhan sampai dia marah kalau umat Tuhan itu tidak menghormati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan melakukan sebenarnya apa yang harusnya umat Tuhan itu terima. Tapi dengan cara yang lebih lembut saudara sekalian. Coba saudara perhatikan di situ ada Raja Aram. Raja Aram ini akhirnya diurapinya dan menjadi raja benar-benar pada zaman Elisa. Dan Raja Aram ini akhirnya yang membuat umat Israel, umat Tuhan itu mengalami berbagai kesulitan. Tuhan loh yang angkat Raja Aram ini. Tuhan juga angkat Raja Israel ini. Apakah Tuhan tidak tahu Raja Aram ini? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan ingin pakai Raja Aram ini untuk menghukum umat Tuhan.
Nah saudara sekalian, dia tahu Elia hambaku mengalami kepedihan hati karena mencintai aku. Dan sekarang aku ingin memakai raja ini untuk bisa mendidik umatku. Nah saudara, belum selesai sampai situ ayat 18 mengatakan, firman Tuhan berkata, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara, 7.000 ini lebih tepat diterjemahkan, kalau dalam bahasa aslinya lebih tercepat diterjemahkan, aku akan meninggalkan 7.000 nabi di Israel. Atau 7.000 orang yang ingin dipakai di Israel. Nah saudara, tadi Elia berkata, umat Tuhan membunuh nabi-nabi Tuhan. Itu benar, karena Elia tidak menipu saudara. Ya. Tetapi dari mana datangnya 7.000 nabi baru orang Israel ini? Datangnya itu Tuhan yang memakai Elia sendiri. Tanpa sadar, Elia tidak sadar Tuhan memakai. Ketika Elia berani menghadapi 400 nabi Baal. Saudara sekalian, banyak orang kagum terhadap Elia. Lalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai mereka untuk mendampingi Elia. Nah saudara sekalian, pekerjaan Allah selalu melebihi daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rencanakan. Bahkan apa yang kita doakan. Kita mungkin saja menabur dan membajak diam-diam. Kita tidak dapat melihat hasil apapun. Bahkan kita merasa sendiri dan kesepian. Tetapi Tuhan tetap memakainya dan bekerja. Lihatlah, Allah membangkitkan baginya seorang murid yang luar biasa namanya Elisa. Yang melakukan mujizat 2 kali lipat daripada Elia. Yang kurang dari Elisa adalah Elisa tidak dijemput oleh Tuhan dengan kereta kuda naik ke atas. Hanya Elia. Nah saudara sekalian, lalu ada 7.000 orang yang mau bersama-sama Elia untuk mendidik umat Tuhan. Tuhan ingin menghibur hati Elia bahwa Elia tidak sendirian. Ya, bahkan pengikutnya adalah hamba yang luar biasa. Bahkan orang-orang ini mau berjuang atas nama Tuhan juga karena menghormati Elia. Saudara sekalian, inilah cara Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Elia, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Nah saudara, kalau Tuhan tanya kepada Anda, apakah kerjamu di sini? Apakah benar Anda giat untuk Tuhan? Demi nama Tuhan, bukan demi sendiri, demi popularitas, demi kita dihormati, demi kita disembah, demi kita disanjung, demi kita mendapatkan keuntungan harta duniawi, demi kita mendapatkan keuntungan pengaruh. Saudara, apa kerjamu di sini? Benarkah Anda bisa berkata seperti Elia dengan jujur di hadapan Tuhan? Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Saudara, tapi kalau Anda benar-benar sudah giat untuk Tuhan, tanpa motivasi yang salah, dan Anda merasa sendiri dan sepi, saya ingin memberitahukan berita baik daripada firman Tuhan. Allah punya cara menghibur Anda. Allah punya cara mengangkat hidup Anda. Allah punya cara untuk menghormati Anda. Nantikanlah Tuhan. Carilah Tuhan. Tugasmu belum selesai. Tugasmu belum selesai. Carilah Tuhan dan dengarlah suaranya yang lembut itu. Yang seringkali berbicara dalam hatimu. Jangan abaikan itu saudara. Karena Tuhan juga ingin menghibur Anda. Seperti Tuhan menghibur Elia. Tuhan ingin mengangkat Anda seperti Tuhan mengangkat Elia. Dan supaya juga umat Tuhan tetap tahu ada Tuhan yang memakai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tertentu untuk menjadi alat untuk menegur mereka. Kalau kita sebagai umat Tuhan, saudara sekalian mari kita belajar. Jangan seperti Israel terhadap Elia. Mungkin ada hamba Tuhan tidak engkau sukai. Padahal dia tidak pernah bersalah terhadap engkau. Tuhan memakai dia untuk menjadi penjaga iman kita, menegur kita, mengingatkan kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, tentu kita tidak mengharapkan karena Tuhan memperhatikan Elia, umat Tuhan dihukum Tuhan. Tentu kita tidak mengharapkan karena Tuhan memperhatikan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, lalu orang yang memusuhi hamba Tuhan itu dihukum oleh Tuhan. Itu bukan pelajaran yang harus kita petik, tetapi pelajaran yang kita petik adalah hormatilah orang yang dipakai Tuhan. Dan kalau engkau adalah orang yang dipakai Tuhan, maka carilah Tuhan, tetaplah berjuang demi nama Tuhan. Walaupun sepertinya tidak ada orang yang mengerti dirimu, walaupun sepertinya tidak ada orang yang mendampingi dirimu. Bahkan engkau merasa Tuhan itu pun tidak menolong Anda. Saudara, Tuhan punya cara untuk menghibur dan mengangkat Anda. Apa kerjamu di sini? Mari kita berdoa. Tuhan dalam sorga, terima kasih buat hari ini.
Tolonglah kami ya Tuhan, belajar dari Elia bahwa kami bukan sedang bermalas-malasan, bukan sedang setengah giat, bukan juga giat demi kepentingan kami sendiri, nama baik, pengaruh atau keuntungan material. Tetapi kami benar-benar giat untuk Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk bisa belajar dari hamba-Mu Elia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami belajar juga bahwa kendati pun harus sendirian dan tidak ada orang yang menyertai, seorang hamba Tuhan sejati harus tetap berani maju demi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Belajarlah juga, ajari kami juga seperti Elia untuk bisa marah, kesal ketika umat-Mu tidak mengasihi Tuhan. Sehingga dengan demikian menjadi hamba Tuhan yang mengingatkan umat-Mu untuk terus mencari Tuhan. Dan ajarkanlah kami juga ya Tuhan untuk tetap menanti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat kami, menghibur kami, menghormati kami. Terima kasih ya Tuhan buat pelajaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan sambil menjalankan persembahan. Kita nyanyikan pujian, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan sorgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan sorgawi. Biarlah rohmu nyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bisa ada sampai saat hari ini itu karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan kami untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami terus on fire dalam melayani Tuhan, dalam memuji Tuhan. Biarlah kami terus rindu menikmati persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Walaupun kondisi yang seperti ini, kami tidak patah semangat untuk datang beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di muka bumi ini. Kau memberkati setiap tangan pengurus yang mengerjakannya.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, biarlah kita terus berkarya di tengah dunia. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bangkit hai umat Tuhan, tunaikan tugas mulia, berkarya di tengah dunia. Kiranya sinar Kristus menerangi mereka dengan kasih dan karya yang nyata. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bangkit hai umat Tuhan, tunaikan tugas mulia, berkarya di tengah dunia. Kiranya sinar Kristus menerangi mereka dengan kasih dan karya yang nyata. Di bumi pertiwi Indonesia, Kristus hadirkan kita di sini untuk kobarkan melodi sorgawi, berkarya bangun negeri tercinta. Bangkit hai umat Tuhan, tunaikan tugas mulia, berkarya di tengah dunia. Kiranya sinar Kristus menerangi mereka dengan kasih dan karya yang nyata. Dengan kasih dan karya yang nyata. Dengan kasih dan karya yang nyata. Saudara, mari kita akhiri kebaktian kita dan mari kita tetap giat untuk Tuhan. Mari kita tetap rindu bahwa Tuhan memakai hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaktian ini. Engkau lawat setiap jemaatmu dengan keperluan mereka masing-masing. Yang bergumul soal pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Yang soal ekonomi, Tuhan kasih jalan keluar buat mereka. Yang sakit, penyakit menghinggapi tubuhnya, Tuhan kasih kekuatan dan kesembuhan serta kecukupan bagi mereka. Yang membutuhkan hikmat Tuhan dalam menentukan masa depannya. Tuhan kasih jalan-Mu dan pencerahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala umat-Mu tahu bahwa di ambang batas kemampuan mereka, Tuhan menyatakan pertolongannya. Seperti Tuhan nyatakan kepada Elia. Terima kasih Tuhan. Jemaat, mari kita akhiri kebaktian ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya segala belas kasihan Tuhan yang menyayangi dan tahu kapan waktunya mengangkat kita, turun atas kita sekalian. Kiranya semangat Tuhan Yesus seperti semangat Elia itu menjadi semangat hidup kita, bahwa kita akan bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Dan kiranya tangan pimpinan kuasa, penghiburan hikmat daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian menjadi orang yang giat untuk Tuhan dengan hati nurani yang murni untuk Tuhan.
supaya menjadi berkat bagi dunia ini mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali, silakan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.